Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-9 adalah hati nurani yang murni. Kita berbicara tentang salam permulaan baru diambil dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Pasti kita mengetahui proses ini tentang sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru? Adalah bahwa ada kegerakan di setiap orang tua dari sekolah tunas bangsa untuk lebih aktif terlibat dalam mendidik setiap anak dengan karakter Kristus. Proses ini akan membangun atau terjadi membuat perubahan demi perubahan di keluarga kita sehingga membangun keluarga sehat seutuhnya. Orang tua diharapkan dan diharuskan terlibat sesuai dengan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, anak cucunya akan tangguh atau mighty. Hati nurani yang murni diambil dari beberapa ayat. Salah satunya adalah Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 139 ayat 23-24 berkata, selidiki aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 16 ayat 7 berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya mempercayai bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bagian dari roh adalah yang disebut dengan wahyu, intuisi, dan hati nurani. Jadi hati nurani adalah bagian dari roh, yaitu yang sangat berkaitan dengan kemampuan untuk membuat keputusan, yaitu membuat keputusan untuk melakukan, juga memengaruhi pikiran, perkataan, perbuatan, dan pembiasaan. Jadi ini yang berkaitan hati nurani, yaitu sangat berkaitan kemampuan membuat keputusan. Benar di hadapan Allah dan manusia, dikatakan Paulus, ia menjaga hati nuraninya benar di hadapan Allah dan manusia. Itu kata Paulus. Ketika kita punya hati nurani yang benar, caranya adalah jika ada kesalahan kita harus meminta ampun, baik kepada Allah atau kepada manusia, khususnya dalam konteks manusia. Jika itu menyemarkan nama baik, jika itu memfitnah, jika itu merugikan orang lain, rekonsiliasi adalah proses yang sangat dibutuhkan dalam membangun hati nurani yang murni. Misalnya, saya mencuri barang seseorang, ya kita minta ampun pada Allah, itu luar biasa, bagus, Tuhan ampuni. Tapi kita terhadap manusia harus juga minta ampun dengan rekonsiliasi, dengan mengembalikan barangnya. Kalau kita memfitnah, ya kita minta ampun, minta maaf karena mencemarkan nama baik dan sebagainya. Nah, saya punya kesaksian ketika saya bertindak kasar, omongan saya kasar, bahkan kesannya memaki kepada istri saya di hadapan anak-anak saya melakukan perbuatan yang tidak sopan, tidak beretika di depan anak-anak saya, maka saya harus mengadakan rekonsiliasi. Pertama, kepada Tuhan saya minta ampun sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai ayah tidak menjadi teladan. Tapi saya juga minta maaf kepada istri saya pribadi, Eliana dalam hal ini. Dan saya meminta maaf di depan anak-anak saya, Besaliel dan Elizabeth. Saya berkata, Besaliel, Elizabeth, tadi saya sudah minta maaf kepada mamimu, Eliana, bahwa saya bertindak kasar, tidak sopan. Sekarang di hadapan Elizabeth dan Besaliel, saya minta ampun ketidakteladanan saya, kekasaran saya kepada mami. Saya minta maaf untuk proses ini. Ampuni saya, ampuni ketidakteladanan saya, tidak sopan, tidak beretika. Itulah yang disebut rekonsiliasi.
Saya berdoa setiap kita bisa menjaga hati nurani kita yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati.